Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data memberi peringkat angkatan laut terkuat di dunia berdasarkan nilai benar TPR mereka. Sebuah metrik yang mencerminkan kekuatan angkatan laut secara keseluruhan, bukan hanya ukuran armada. Hasil tersebut menggarisbawahi bagaimana dominasi laut global dibentuk oleh teknologi, daya tembak, dan kesiapan kekuatan, bukan hanya jumlah kapal. Yang memimpin peringkat adalah Amerika Serikat yang memegang posisi teratas dengan TPR 323.9 dan 232 total lambung. Di belakang adalah Cina mencetak 319,8, terutama dengan armada yang jauh lebih besar dari 405 hulls. Menyoroti pertumbuhan angkatan laut yang cepat. Di tempat ketiga adalah Rusia dengan TPR 242,3 dan 283 lambung, mempertahankan statusnya sebagai kekuatan angkatan laut utama meskipun mengoperasikan aset high-end lebih sedikit daripada dua teratas. Di luar tiga besar, negara-negara seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan kemampuan angkatan laut regional yang kuat, sementara India, Prancis, dan Inggris melengkapi daftar dengan armada yang lebih kecil tetapi sangat mampu. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kekuatan angkatan laut modern adalah keseimbangan antara kuantitas dan kualitas, dengan sistem canggih dan jangkauan global memainkan peran yang menentukan. Dan seperti inilah komentar masyarakat dunia menanggapi hal tersebut. Ini membuatku tertawa. Setiap perang yang kita perjuangkan selama 40 tahun terakhir, para ahli memperkirakan peralatan musuh sebanding atau setidaknya dekat dengan liga kita, dan kemudian kami menghapus mereka dengan hampir tidak ada kerugian. Angkatan laut Cina tidak berada di dekat tingkat itu. Berapa banyak perang yang telah Anda lawan Tiongkok? Anda bangga memilih negara-negara kecil. Cobalah Cina, mulut besar. Masalahnya bagi Anda adalah bahwa Cina bergerak pada tingkat eksponen sementara AS linear, dan juga bahwa AS tidak menyerang negara-negara yang bahkan memiliki kekuatan militer yang dekat. Secara pribadi saya tidak sabar menunggu Cina menghancurkan Amerika. Udah lama gak datang. Cobalah untuk melawan Cina, buktikan. India dengan 2 kapal selam, dan kapal selam meluncurkan rudal nuklir seperti rudal K4 pribumi, pasang di bawah Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Angkatan laut Indonesia lebih kuat dari negara-negara di bawahnya, lol. Cek di Google, nggak nyari berita dulu. Indonesia adalah negara terbesar dengan garis laut terpanjang di dunia. Semua ini tidak berarti apa-apa. Senjata nuklir adalah equalizer yang hebat. Ini seperti membawa pistol mesin ke pertarungan pisau. Ambil senjata nuklir keluar dari campuran sepenuhnya, dan kekuatan barat menghancurkan Cina, India, dan Rusia. Yang lain tidak menghitung. Rusia jauh lebih lemah dari yang disarankan di sini. Dengan peralatan mereka rusak. Cina memiliki lebih banyak sumber daya tetapi teknologi tidak sebaik. Sekali lagi dalam skenario dunia nyata, jalan buntu dengan nuklir, isu ekonomi, dan strategi. Indonesia nggak punya senjata nuklir, racer, perusak, karir, tapi masih peringkat 4, bikin bingung. Bodoh kali kau bang, Indonesia sebenarnya punya kapal perusak, tapi tidak dipublikasikan karena itu rahasia negara. Selama kampanye, Faklan RN memiliki sekitar 50 kapal perang besar, saat ini memiliki 20 is, dan sementara kapal yang kita miliki saat ini jauh lebih canggih secara teknologi. Mereka masih tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus. Di tahun-tahun yang lalu telah terjadi berakhirnya Perang Dingin. Juga serah terima Hong Kong mungkin menghilangkan justifikasi untuk 2 atau 3 frigate atau perusak. Mengingat bahwa betapapun banyak kapal yang kita miliki, pada satu waktu setidaknya beberapa dari mereka akan berada di tempat kering. Saya bukan penggemar berat Mr. Trump, tetapi saya tidak terkejut ketika dia melanjutkan tentang sesama anggota NATO yang tidak cukup kuat secara militer dan mengharapkan Amerika mengangkat berat. Hanya dari mereka yang menembakkan rudal hipersonik dari platform angkatan laut di sebuah skenario perang yang nyata. Dengan demikian menghadapi sistem pertahanan terintegrasi yang maju dari lawan. Hanya satu dari mereka yang menghadapi drone laut high-tech perang modern. Kecuali Anda memiliki beberapa pangkalan udara terapung, Anda tidak memiliki angkatan laut.
AS jauh di belakang Cina lebih dari 700 kapal. Bukan karena Cina memiliki lebih banyak kapal, AS memiliki kapal yang telah beroperasi selama beberapa dekade dan mereka masih tetap menjadi yang paling canggih dan kuat dibandingkan dengan Cina. Cina hanya memiliki lebih banyak kapal karena mereka juga termasuk perahu patroli dan kapal meskipun itu tidak masuk hitungan. Ini tidak ada hubungannya dengan jumlah kapal. Gunakan keterampilan pemahaman membaca Anda. Cina hampir tidak dekat dengan kita. Cina adalah Angkatan Laut Air Abu-Abu. Apa jenis daftar ini? Angkatan Laut Amerika setidaknya 2 kali lebih kuat dari negara lain. Dan tidak ada Indonesia yang agak lemah angkatan laut yang tidak berada di depan India. Indonesia memiliki 2 kapal selam, tidak ada kapal induk dan tidak ada satupun perusak. Baca yang benar biar Anda tidak terlihat bodoh. Percuma kau jengkel, gak akan berubah postingan itu. Selalu memasukkan diri ke dalam keranjang. Ya pasti. Indonesia di peringkat 4. Ini adalah lelucon tahun ini. Kurasa ini bukan lelucon. Indonesia bisa membangun peralatan pertahanannya sendiri. Faktanya Indonesia adalah negara pertama di dunia yang membangun tank angkatan laut. Indonesia juga dapat membangun kapal selam konvensional atau kapal selam otonom. Mungkin tempat keempat sedikit berlebihan, tapi setidaknya itu di 10 besar. Jika Rusia adalah yang terbaik ketiga, bagaimana bisa Ukraina mengalahkan mereka dan membuat mereka bersembunyi di pelabuhan? Rusia masih memiliki angkatan laut, Jepang tetap yang terbaik. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.